Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Dua buah mobil bergerak dengan kecepatan berturut-turut 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon dan bergerak saling berlawanan. Jika massa kedua mobil tersebut masing-masing adalah 1 ton, maka besarnya energi suara yang dihasilkan saat kedua mobil tersebut bertumbukan adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang hukum kekekalan energi gitu ya, yang mana di sini ada perubahan dari energi kinetik mobil yang bergerak akan diubah menjadi energi bunyi. Kemudian di soal ini juga melibatkan simplifikasi gitu ya. Artinya di sini seluruh energi kinetik itu diubah jadi energi bunyi. Jadi tidak ada tuh energi-energi yang lain, misalnya energi panas gitu ya. Jadi seluruh energi kinetiknya diubah menjadi energi bunyi. Akibatnya, energi bunyi yang dihasilkan itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik kedua benda yang saling bertumbukan. Berarti kita bisa langsung hitung di sini, yaitu setengah mv1 kuadrat ditambah setengah mv2 kuadrat ya. Ini m1, ini m2. Kemudian setengah, masanya itu sama ya, yaitu sama-sama 1 ton. 1 ton itu adalah 1000 kg. V1-nya 10 kuadrat dan V2-nya adalah 20 kuadrat nanti. Berarti setengah kali 1500 dikali 100 ditambah 500 dikalikan 400. Berarti 50.000 ditambah dengan 200.000, yang hasilnya adalah 250.000 Joule. Atau kalau kita tulis dalam notasi ilmiah, dia adalah 2,5 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D. Sebuah mobil yang bermassa 500 kg sedang berbelok pada lintasan melingkar yang jari-jarinya adalah 25 meter. Jika koefisien gesek statis dan kinetis pada lintasan tersebut berturut-turut adalah 0,2 dan 0,1, maka kelajuan maksimum yang diperbolehkan agar mobil tersebut tidak tergelincir adalah titik-titik. Pada soal ini telah disebutkan bahwa lintasannya berbentuk melingkar. Jadi kalau misal saya gambar, dan saya gambarnya itu adalah tampak atas, nanti lintasannya adalah seperti ini. Kemudian misalnya di sini adalah mobil yang sedang bergerak melingkar, maka di titik ini mobil tersebut memiliki vektor kecepatan linear ke arah sini ya. Dan vektor kecepatan linearnya itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkarannya ini. Jadi inilah gambar ketika dia tampak atas. Sekarang kenapa mobil tersebut bergerak melingkar? Karena di situ terdapat gaya gesek. Nah di sini gaya gesek nanti akan ada dua macam. Yang pertama statis atau Fs, yang kedua gaya gesek kinetis atau Fk. Gaya gesek statis sendiri itu bekerja pada lintasan dan benda yang tidak terdapat slip atau tidak tergelincir, seperti contoh pada soal ini. Di sini kan disebutkan bahwa mobil tersebut tidak tergelincir. Tidak tergelincir itu artinya ya tidak slip. Kalau tidak slip berarti gaya geseknya nanti statis. Bahasa mudahnya tidak slip itu adalah ya tidak terpeleset gitu ya. Jadi kalau misal kita berjalan, atau mobil ini misalnya ya, kemudian dia berjalan di atas lumpur misalnya, itu kan kemungkinan besar dia terpeleset. Nah itu berarti kalau misal jalannya ini adalah lumpur, maka nanti akan terjadi slip. Tetapi jika jalannya itu adalah jalan yang normal, misalnya aspal yang normal gitu ya, dengan ban yang normal pula, kemungkinan besar dia tidak slip. Tidak slip itu artinya mobil bisa berjalan dengan normal, tanpa adanya slip, tanpa adanya terpeleset gitu ya. Nah itu berarti dia tidak slip. Berarti di sini nanti kalau tidak slip, yang bekerja itu adalah gaya gesek statis. Dan gaya gesek kinetis di sini ini bekerja untuk yang slip ya. Jadi yang di bagian ini nanti gaya geseknya itu adalah Fk. Kemudian untuk kasus mobil yang bergerak melingkar di sini, maka dia gaya geseknya adalah gaya gesek statis karena tidak tergelincir, sudah disebutkan di sini. Sekarang problemnya adalah karena gaya itu besaran vektor, maka dia harus memiliki arah. Sekarang ke arah mana gaya gesek statisnya? Sebelum kita menentukan arahnya, bayangkan dulu misal lantainya ini licin. Maka nanti mobil ini tidak akan bergerak melingkar seperti ini. Kalau dia licin, akan susah. Bisa aja dia terpeleset ke sini, ya. Atau dia terpelesetnya ke sana. Nah, kata-kata saya terpeleset itu artinya slip ya. Berarti bukan gaya gesek statis, tapi kinetis.
Nah, bisa aja dia gini. Atau kalau misalnya licin banget gitu, dia malah lurus. Mau belok itu susah. Bisa dibayangkan ya yang seperti itu. Tetapi karena di sini cukup kasar, maka dia tidak tergelincir. Sehingga dia bisa bergerak melingkar secara normal. Seperti ini. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, maka arah gaya gesek statisnya itu dia harus ke arah menuju pusat lingkaran. Seperti ini. Supaya dia bisa menahan agar tidak tergelincir. Artinya kalau misalnya mobilnya sudah nyampe sini, berarti nanti arah gaya gesek statisnya ke sana. Ketika mobilnya udah nyampe sini, gaya gesek statisnya ke sana. Begitu seterusnya ya. Jadi ibaratkan misalnya kalian punya sebuah benda, buah apel misalnya, kemudian kalian ikat dengan tali. Apel itu kan bisa bergerak melingkar karena apa? Karena adanya gaya tegangan tali di sini kan. Ada gaya tegangan tali, kemudian apel ini kalian putar sehingga dia bisa melingkar. Nah, jadi ilustrasinya itu atau analoginya itu cocok dengan mobil ini. Kalau di sini gaya sentripetalnya nanti yang disebut ya adalah gaya tegangan tali yang menyebabkan apel ini berputar. Kalau di sini gaya gesek statis yang menyebabkan mobil ini bisa berputar. Sehingga di sini kita bisa tulis bahwa gaya gesek statis ini berperan sebagai gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal sendiri untuk yang belum tahu atau misalnya lupa adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan dia merupakan penyebab dari gerak melingkar gitu ya, karena tanpa adanya gaya sentripetal ya tidak bisa bergerak melingkar nanti karena kan slip terus. Kemudian besar Fs itu adalah mu s kali n, ini supaya maksimal ya. Kemudian Fs yang kanan gaya sentripetal rumusnya adalah m dikalikan kecepatan linear kuadrat dibagi dengan jari-jari lingkarannya. N sendiri di sini merupakan gaya normal. Nah, besar gaya normal sendiri itu adalah respon dari jalan terhadap mobil. Jadi kan misal ini, ketika mobilnya saya gambar tampak samping, itu kan ada gaya berat ke bawah ya, sebesar mg. Kemudian nanti akan ada gaya normal ke arah atas gini, sebagai reaksi dari gaya berat di sini. Hukum 3 Newton ya, yaitu aksi reaksi. Ini sebagai aksi, yang ini sebagai reaksi. Dan besar gayanya nanti itu sama. N sama dengan M dikalikan G. Jadi besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Satu ke bawah, satu ke atas. Sehingga yang ruas kiri akan menjadi mu S dikalikan mg. Yang ruas kanan akan menjadi M dikalikan V kuadrat per R. Di sini M-nya bisa kita coret. R-nya bisa kita pindah ruas ke kiri. Berarti mu S kali G kali R sama dengan V kuadrat. Atau V-nya adalah akar dari mu S kali G kali R. Sampai sini kita telah menyelesaikan persamaan yang diminta. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Kita cek ke atas. Di sini mu S-nya adalah 0,2 dan jari-jarinya adalah 25 meter. Kemudian di sini ada massa ternyata tidak terpakai gitu dalam perumusan ini. Jadi mu S-nya adalah 0,2, gravitasi adalah 10, kita bulatkan. Kemudian R-nya adalah 25, sehingga akar dari 0,2 kali 10 adalah 2 dikalikan 25. Akar 25 adalah 5. Berarti nanti di sini adalah 5 akar 2, satuannya meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini sudah ada ya, yaitu pilihan yang A. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok bermasa 10 kg ditahan pada dinding dengan gaya F seperti pada gambar di atas. Jika koefisien gesek statik antara balok dengan dinding tersebut adalah 0,2, maka besarnya gaya F yang perlu diberikan agar balok tersebut tidak turun adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu gambar terlebih dahulu diagram gaya-gayanya. Yang pertama adalah jelas bahwa setiap benda pasti memiliki gaya berat jika dia terletak di bawah daerah bermedan gravitasi. Nanti mg-nya ke arah bawah sebagai gaya berat. Kemudian yang menahan benda ini supaya dia tidak turun itu adalah gaya gesek statik yang arahnya itu ke arah atas seperti ini. Kita tulis sebagai Fs. Kemudian ada gaya normal yang arahnya itu adalah ke kanan sebagai respon dari tembok terhadap gaya tekan F yang arahnya ke kiri. Sebenarnya gaya normal itu arahnya nanti segaris dengan F gini ya. Cuman agar tidak menumpuk-menumpuk gitu ya di gambar ini, saya agak geser sedikit.
tanpa mengurangi makna fisisnya. Nah, karena di sini beloknya tidak turun, maka kita bisa menggunakan hukum 1 Newton karena bendanya diam. Hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0. Kemudian kita pecah dalam dua arah. Yang pertama adalah arah horizontal atau arah mendatar, yaitu arah dalam sumbu X biasanya. Berarti dalam arah horizontal kita tulisnya nanti sigma Fx sama dengan 0. Arah ke kanan kita anggap positif, berarti di sini yang arah ke kanan adalah N, arah ke kiri adalah F. Berarti N kurangi F sama dengan 0, N-nya sama dengan F. Kemudian dalam arah vertikal, dia juga berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita anggap yang arah atas positif, misalnya berarti Fs-nya positif, yang ke bawah negatif, sama dengan 0. Perlu diperhatikan bahwa pemilihan arahnya itu bebas, kita pilih positif dan negatifnya. Dalam kasus ini kan saya pilih N-nya positif. Misal saya pilih F-nya yang positif juga tidak masalah, asal N-nya negatif. Jadi intinya kita konsisten dengan pemilihan gitu ya. Begitu pula untuk yang bagian ini, Fs-nya saya ambil positif, Mg-nya negatif, atau sebaliknya, itu tidak masalah. Kemudian Fs-nya berarti dia sama dengan Mg. Karena Mg-nya kita pindah ruas ke kanan, besar Fs adalah μs dikalikan N sama dengan Mg. N-nya sendiri sama dengan F, berarti μs kali F sama dengan M kali G. Atau kalau μs-nya kita pindah ke ruas kanan, saya tulis di sebelah sini, berarti F-nya adalah Mg dibagi dengan μs. M-nya adalah 10 kg, gravitasi kita tulis sebagai 10, kemudian μs-nya adalah 0,2. Berarti 100 dibagi 0,2. Nah, ini supaya komanya hilang, ada baiknya kita kalikan 10 per 10. Berarti nanti yang atas adalah 100 kali 10, yaitu 1000, yang bawah 0,2 kali 10 adalah 2. Sehingga F-nya adalah 1000 dibagi 2, yaitu 500 Newton. Sehingga jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B.